Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ketemu lagi bersama saya untuk melanjutkan materi yang kemarin. Oke. Kemarin kita udah bahas persamaan nilai mutlak. Sekarang kita mau bahas pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, pertidaksamaan itu erat banget kaitannya dengan interval. Dan cara penulisan interval itu ada dua. Yang pertama dengan notasi pertidaksamaan dan yang kedua dengan notasi interval. Coba kita lihat. Contoh, misal, nah ini garbil, garis bilangan. Ingat, kalau garis bilangan makin ke sana makin besar, makin ke sini makin kecil. Oke, misal ini ada daerah dari min 2 sampai 3. Daerahnya nyatu begini. Nah, kalau daerahnya nyatu begini, berarti X-nya diapit. Kalau dengan notasi pertidaksamaan, penulisannya X-nya diapit di tengah-tengah. X berada di antara min 2 sampai 3. Gitu ya. X berada di antara min 2 sampai 3. Nah, tuh. Karena X-nya berada di antara min 2 sampai 3. Daerahnya nyatu, berarti diapit. Karena dua-duanya bulatannya kosong, berarti dua-duanya nggak sama dengannya. Cuma dia kurang dari selalu tandanya begini, selalu kurang dari. Nggak ada yang min 2 lebih dari X lebih dari 3. Nggak bisa. Selalu min 2 kurang dari X kurang dari 3. Selalu kurang dari. Lanjut. Gimana kalau dengan notasi interval? Kalau dengan notasi interval berarti kita tinggal tulis aja. Min 2. Bulatannya kosong kan? Berarti pakai kurung biasa. Ingat, kalau bulatannya kosong berarti pakai kurung biasa. Berarti kurung biasa min 2. Karena min 2-nya nggak penuh, kosong. Berarti kurung biasa min 2, 3. 3-nya juga kosong, berarti kurung biasa lagi. Nah, itu kalau daerahnya nyatu. Sekarang gimana kalau daerahnya misah? Nih, misalnya daerahnya ke sini, ke sebelah sini. Artinya kalau ke sini lebih kecil dari min 2 dong, benar gak? Kan ke sebelah sini makin kecil. Tadi, garis bilangan makin ke kiri makin kecil. Makin ke kanan makin besar. Berarti X kurang dari min 2. Artinya si X kurang dari, lebih kecil dari min 2. Karena di sini dia kosong juga, tuh. Ya kan, bulatannya kosong, berarti nggak ada sama dengannya. X lebih dari 3, kosong juga, berarti nggak ada sama dengannya juga. Karena daerahnya ke sana tuh. Karena daerahnya berpisah, maka penulisannya juga dipisah. Pakai atau. X kurang dari min 2 atau X lebih dari 3. Itu dengan notasi pertidaksamaan. Dengan notasi interval gimana? Nah, ini kan sampai ke sana terus kita nggak tahu sampai berapa nih. Kita anggap dia minta hingga. Kalau minta hingga, tahingga atau minta hingga, itu kurungnya selalu kurung biasa. Ya, selalu kurung biasa, selalu kurung kayak gini. Kurung lengkung gitu ya. Nah, jadi dari minta hingga sampai min 2. Berarti kita tulis minta hingga, min 2. Karena min 2-nya kosong, berarti kurung biasa juga. Gabungan atau dari 3, 3-nya kosong, berarti pakai kurung biasa. Sampai ke sana kita nggak tahu berapa, kita anggap tahingga. Berarti sampai tahingga, kurung biasa lagi. Karena tadi yang saya bilang, tahingga dan min tahingga selalu kurung biasa. Lanjut. Sekarang kalau ini gimana? Nah, ini ada yang penuh. Daerahnya nyatu tapi salah satu penuh. Ya. Berarti caranya, kalau dengan notasi pertidaksamaan, nih, X kan daerahnya digabung, berarti X-nya diapit. Tinggal tulis min 2 kurang dari X kurang dari 3. Karena min 2-nya penuh, berarti ada sama dengannya. Yang min 2 doang. Yang 3 ada sama dengannya enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia kosong. Selesai begini dengan notasi pertidaksamaan. Kalau dengan notasi interval gimana? Oke, min 2 penuh. Berarti kurungnya kurung siku. Ingat, kalau dia bulatannya penuh atau kalau ada sama dengannya berarti pakai kurung siku. Min 2 penuh berarti tuh. Min 2 kurung siku, 3-nya kurung biasa. Karena 3-nya kosong di sini. Warna putih kan? Tuh, warna putih berarti kosong. Kalau warna merah berarti penuh. Kalau yang ini gimana? Daerahnya dipisah, gitu ya. Si 2 penuh, 3 kosong. Berarti sama kayak tadi. Ke sana berarti X kurang dari sama dengan min 2. Ada sama dengannya karena dia penuh bulatannya.
Yang ini X lebih dari 3. X lebih dari 3. Kenapa dia nggak ada sama dengannya? Karena daerahnya kosong, bulatannya kosong. Nah, jadi begini. Dengan notasi interval gimana? Dari minta hingga, ingat minta hingga selalu kurung biasa. Jadi kurung yang sebelah sini untuk tahingga, 2 kurung siku. Nah, yang sebelah sini kurung yang ini untuk si 2. 2-nya adalah penuh, berarti pakai kurung siku. Atau 3 kurung biasa karena kosong, koma tahingga. Tahingga selalu kurung biasa. Sekarang gimana kalau ini? Nah, 3 5 katanya. Daerahnya digabung. Karena daerahnya digabung berarti X-nya di tengah-tengah kan? X di tengah-tengah, 3 dan 5. Berarti 3 kurang dari X kurang dari 5. Tapi di sini bulatannya penuh. Berarti nanti ada sama dengannya. Tuh, gini kan? X-nya di tengah, karena bulatannya dua-duanya penuh, berarti dua-duanya ada sama dengannya, 3 dan 5. Dengan notasi interval, karena dua-duanya penuh, berarti dua-duanya pakai kurung siku, 3,5. Selesai. Kalau yang ini dengan notasi pertidaksamaan, berarti X kurang dari sama dengan 3, ke sebelah sana kan, yang ini X lebih dari sama dengan 5. Karena penuh dua-duanya, berarti dua-duanya ada sama dengannya. Kalau dengan notasi interval, berarti dari min tahingga, ingat yang udah saya bilang tadi, tahingga dan min tahingga selalu kurung biasa. Min tahingga, 3, kurung siku 3-nya karena dia penuh, atau 5-nya kurung siku, tahingga. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak, atau disingkat jadi PTLS VNM. Nah, itu ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama, nah ini bentuk yang pertama. Mutlak fx kurang dari sama dengan c. Jadi boleh kurang dari atau boleh kurang dari sama dengan c. Cirinya yang satu ada mutlaknya, yang satu konstanta. Tandanya kurang dari sama dengan atau kurang dari. Pokoknya tandanya kurang dari deh. Nah, cara ngerjainnya, si c-nya dibuat jadi 2. Yang satu negatif, yang satu positif. Udah pasti fx mutlaknya hilang. Karena tujuan kita memang mau menghilangkan mutlak. Mau nyari x-nya berapa. Nah, ini penyelesaiannya. Min c kurang dari sama dengan fx kurang dari c. Selesai. Bentuk yang kedua, mutlak fx lebih dari sama dengan c. Tuh, lebih dari. Kalau tadi kurang dari, bentuk pertama. Kalau bentuk kedua lebih dari. Caranya ada 2. Pertama yang ini dibuat jadi kurang dari. Kalau dibuat jadi kurang dari, jadinya min c. Dibuat lebih dari, tetap tulis ulang. Jadi ada 2 pokoknya. Pertama, fx kurang dari sama dengan min c. Kedua, fx lebih dari sama dengan c. Kalau yang ini, bentuk-bentuk begini emang sifatnya harus dihafal. Kalian harus hafalkan bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat. Kayak gimana. Yang ketiga, mutlak fx kurang dari sama dengan mutlak gx. Cirinya di bentuk yang ketiga ini, dua-duanya ada mutlaknya. Dua-duanya ada mutlaknya dan tandanya bebas. Mau kurang dari atau kurang dari sama dengan, mau lebih dari atau lebih dari sama dengan, boleh. Nanti tanda yang di sini ngikutin dari yang soal. Kalau di sini kurang dari sama dengan, di sini berarti ikutan kurang dari sama dengan. Kalau di sini lebih dari, berarti di sini ikutan lebih dari. Cara menyelesaikannya sebenarnya ada 2 cara. Pertama, fx tambah gx, jadi ini fx tambah gx tuh, dikali fx kurangi gx, ditambah dan dikurang. Gitu. Atau boleh juga kalau misalnya kalian cari-cari di buku lain, ada juga yang sama-sama dikuadratkan. Fx-nya dikuadratkan, gx-nya juga dikuadratkan. Boleh hasilnya sama. Lanjut. Nah, ini bentuk yang keempat, kalau mutlaknya diapit oleh A dan B. Ya, terserah kalau ini ada sama dengannya, berarti nanti di penyelesaiannya juga ada sama dengannya. Kalau nggak ada, juga nggak ada. Dan ini selalu kurang dari, ingat. Berarti A kurang dari sama dengan mutlak fx kurang dari sama dengan B. Nah, ini. Pertama, cara menyelesaikannya, ditulis ulang. Yang ini tulis ulang, mutlaknya hilang. Yang kedua, ditulis ulang, tapi B sama A-nya dipisah. B-nya pindah sini, A-nya pindah sana. Dan sama-sama dikasih negatif. Min B, min A. Kan gantian ya. Tuh. Lanjut contoh soal. Nomor 1. Mutlak 2x min 7 kurang dari 3. Oke. Ini kan berarti bentuk yang pertama. Karena kurang dari. Mutlak kurang dari bentuk yang pertama. Berarti kalau bentuk yang pertama, dia diapit jadinya. 3-nya pindah ke sini. Jadi min 3 kurang dari 2x min 7 kurang dari 3.
Nah, tujuan kita kan mau nyari intervalnya. Buat yang tengah sini itu jadi X aja. Sedangkan ini ada 2X min 7. Pertama berarti kita ilangin min 7. Ngilangin min 7 berarti harus ditambah 7. Kebalikannya. Kebalikan min kan plus. Berarti ngilangin min 7 kita tambah 7. Berarti semua ruas kita tambah 7. Min 3, tuh yang ini ditambah 7. Ini juga ditambah 7. Yang ini pun ditambah 7. Semuanya ditambah 7. Jadinya min 3 tambah 7, 4. 2X min 7 tambah 7. Jadi tinggal 2X min 7 tambah 7 kan 0. 3 plus 7, 10. Udah begitu gimana? Kita mau ngilangin 2-nya nih. 2 kan perkalian. 2 dikali X. Ngilangin perkalian dengan pembagian. Berarti semuanya kita bagi 2. 4 bagi 2, 2X bagi 2, 10 bagi 2. Berarti jadinya 2 kurang dari X kurang dari 5. Tuh, dapat. Nah, nanti kan dia X-nya ini diapit, berarti daerahnya digabung. Karena nggak ada sama dengannya, berarti dua-duanya kosong, 2 sama 5-nya. Berarti notasi pertidaksamaannya, jadinya X berada di antara 2 dan 5. Yang ini notasi pertidaksamaan. Sedangkan dengan notasi interval, berarti dia kurungnya biasa, 2,5. Lanjut. Nah, yang kedua, mutlak 3X min 2 lebih dari sama dengan. Sebenarnya kalau dia lebih dari sama dengan berarti bentuk yang kedua. Tapi yang harus digarisbawahi, dia lebih dari sama dengan min 4. Lebih dari negatif. Ya iya dong. Ingat, nilai mutlak setiap bilangan adalah positif atau 0. Ya kan? Berdasarkan definisinya, nilai mutlak itu nilai yang selalu positif. Jadi kemungkinan jawabannya itu keluar dari mutlak itu ada 2. Bisa dia positif, bisa juga dia 0 gitu kan. Kalau dalamnya 0 berarti nanti 0 jawabannya. Kalau dalamnya bukan 0 berarti pasti dia positif. Sehingga yang ini tuh udah pasti benar. Mutlak 3X min 2 lebih dari min 4 itu udah pasti benar. Artinya kalau gitu dia dipenuhi oleh semua X. X-nya mau berapapun memenuhi ini karena dia udah benar pertidaksamaannya. Gitu. Nggak usah dicari-cari lagi X-nya. Langsung aja kesimpulannya. Berarti jawabannya X anggota bilangan real. Lanjut yang ketiga. Mutlak 2X min 3 kurang dari mutlak 3X plus 4. Mutlak Fx kurang dari sama dengan mutlak Gx. Berarti Fx tambah Gx dikali Fx kurangi Gx. Berarti jadinya 2X min 3 ditambah X plus 4. Ya kan tuh. Fx tambah Gx. Fx-nya 2X min 3, Gx-nya X plus 4 dikali 2X min 3 dikurang Gx. Fx kurang Gx. 2X min 3 dikurang X plus 4. Ingat, harus dikurung X plus 4-nya. Kalau nggak dikurung, nanti kalian mikirnya yang dikurangi cuma si X. 4-nya tetap positif. Ya, kurungin lagi. Lanjut, sekarang kita kerjain. Berarti 2X plus X 3X min 3 tambah 4. Punya utang 3 bayar 4. Yang nyisa uang, berarti positif. Kalau nyisa uang, positif 1. 2X dikurangi X, berarti X. Min 3 dikurangi 4, min 7. Punya utang 3 dikurangi, ngutang lagi 4. Berarti berapa? Lebih banyak utangnya berarti, min 7. Udah begini gimana? Berarti 3X plus 1 sama dengan 0, X min 7 sama dengan 0. Loh, kenapa tadinya kurang dari sama dengan berubah jadi sama dengan? Iya, karena kita cuma mau mencari batasan. Ingatin, kita cuma mau nyari batasan. Batasan itu yang mana? Nih, ini nih. Batasan itu yang ini. X-nya berapa sih batasannya? Nanti kita cari daerahnya yang mana. Tuh. Terus gimana sekarang? Yang ini buat X sama dengan. Berarti plus 1 pindah ruas jadi min 1. 3X, 3 dikali X. Berarti X sama dengan 3-nya pindah. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Min 1 per 3. Yang ini gampang. Min 7 tinggal pindah ruas jadi positif 7. Berarti X-nya ada 2. X sama dengan min 1 per 3. X sama dengan 7. Nah, kita buat nih 2 begini. Kok tiba-tiba udah tahu sih kalau dia diapit? Ya, dengerin baik-baik. Kalau tanda X yang ini dua-duanya positif. Kalau X yang ini dua-duanya positif dan tandanya kurang dari, berarti selalu yang di sini, yang di tengah. Dia yang diapit. Jadi X yang ini dua-duanya positif dan kurang dari, berarti selalu diapit. Tapi kalau salah satu dia negatif, berarti nanti daerahnya ke sana.
salah satu negatif dan kurang dari, berarti daerahnya ke sana, berpisah gitu. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, berarti karena daerahnya nyatu begini, berarti notasi pertidaksamaannya X berada di antara min 1 sampai 7, dua-duanya ada sama dengannya, tuh, karena penuh. Dan kenapa penuh? Karena di soalnya juga ada sama dengannya, ngikutin soal. Nah, kalau notasi interval berarti dua-duanya kurung siku min 1/3,7. Itu dia. Sekarang nomor 4. 0 kurang dari mutlak X min 1 kurang dari 5. Berarti caranya ada dua. Yang ini tulis ulang, mutlaknya hilang. 0 kurang dari X min 1 kurang dari 5. Yang kedua, 5 sama 0-nya gantian, tapi dikasih negatif. Min 5 kurang dari X min 1 kurang dari 0. Ya udah, berarti yang tengah ini harus jadi X doang. Sedangkan ini ada min 1-nya. Berarti semuanya kita tambah 1. Jadinya 0 tambah 1, 1. Yang tengah tinggal X, 5 tambah 1, 6. Kalau yang ini, sama tengahnya min 1, ada min 1-nya berarti semuanya kita tambah 1. Jadinya min 5 tambah 1, min 4. Yang di tengah cuma X, 0 tambah 1, 1. Sekarang kita buat garis bilangannya. Gimana caranya? Lihat angkanya ada berapa aja. 1, 6, min 4, 1. Berarti kan ada min 4, 1, 6. Ada 3 angka kan? 1, ada 2. Berarti kita anggap 1 kali aja. 6 sama min 4. Kita urutkan dari yang terkecil, min 4, 1, 6. Karena dua-duanya daerahnya sama-sama, X-nya sama-sama diapit, berarti daerahnya sama-sama nyatu. Nah, begini. Yang satu dari min 4 sampai 1, daerah yang pertama. Yang kedua, 1 sampai 6. Daerah notasi pertidaksamaan bisa kita gabung. Dari min 4 sampai 6. Gitu. Kan sebenarnya kita lihat sama ya, nyatu kan dari sini sampai sini gitu ya. Tapi karena satunya di tengah ini kosong, berarti X-nya nggak boleh 1. X tidak sama dengan 1. Min 4 sama 6-nya kosong, berarti nggak ada sama dengannya. Dengan notasi interval nggak bisa digabung begini, wajib dipisah. Berarti nulisnya gimana? Min 4,1 semuanya kosong, 1,6 semuanya kosong gitu. Nah, bagaimana? Sudah mengerti? Oke, kalau masih bingung, coba di-reply contoh-contohnya, rumus-rumusnya, atau tanyain ke guru. Kalau udah ngerti, lanjut latihan soal. Nah, ini dia latihan soalnya. Kalau yang nomor 2 tadi, kan lebih dari negatif di contohnya. Ya kan, yang lebih dari sama dengan negatif. Nah, kalau ini kan lebih dari nggak negatif, positif. Berarti harus dibuat berdasarkan rumus yang tadi dikerjainnya. Silahkan, selamat mengerjakan. Cukup berarti dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.